Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Johansah, NPM saya 221506139. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir 4 atau tugas akhir praktikum sistem basis data yang keempat, yaitu tentang join ataupun tentang apa yang sudah dibahas pada praktikum di keempat. Itu ada fungsi skalar, kemudian fungsi himpunan, dan juga join gitu. Nah, di sini yang pertama saya tentunya akan membuat sebuah database baru ya, untuk fresh lah, agar fresh. Nah, kita buat database baru, kita namakan, karena saya sudah punya ya, coba kita namain mungkin yang sama aja lah ya, tiket nobar, tiket kemudian nobar. Nah, terus kita create aja. Oke. Nah, di sini kita punya database baru yang namanya itu adalah tiket nobar. Sini nih, kan ada database di sinkronasi skema, MySQL, format skema, SQS. Nah, di tiket nobar ini otomatis kosong dong. Nah, kita akan ngisi tiket nobar ini dengan semua query-query yang kita punya. Dimana di sini saya punya tentang jurnal saya, yaitu tentang pemrosesan tiket nobar lah dia. Nah, di sini saya sudah menyiapkan query-querynya sebenarnya. Karena pada bagian ini kan sudah saya ini ya. Pada TA sebelumnya juga saya sudah membuat database-nya. Nah, di sini saya akan buat ulang aja. Pertama kita untuk create table. Kita create aja ya tablenya. Ulang apa. Oke, kita masuk ke bagian SQL. Kita create table. Nah, ini saya akan jelaskan query-nya, yaitu create table admin. Jadi nama tabelnya itu adalah admin. Jadi fungsi create table itu fungsi meng-create table atau membuat table baru yang namanya itu adalah admin. Sini, nah, buka kurung. Nah, di sini username itu adalah atribut pertama dari admin. User di sini atributnya ada username, nama admin, password. Nah, ini saya. Nah, kemudian di mana username itu tipe datanya adalah varchar atau variable karakter dengan panjang 30. Kemudian dia tidak boleh null juga nih. Dia not null atau ya tidak boleh null gitu. Kemudian di sini ada nama admin, dia varchar panjangnya 100, not null juga. Password varchar panjangnya 100 dan juga not null. Di sini ada primary key. Maksudnya itu adalah primary key dari tabel admin itu adalah atribut username, yaitu ini dia. Nah, ini sebagai primary key dari tabel admin. Oke. Nah, kita go aja ya, kita. Oke. Jadi tabel baru telah dibuat. Namanya itu adalah admin. Ini dia. Dan di sini dilihat nih, ada kolom username, kolom nama admin, juga kolom password. Atributnya tadi berubah menjadi kolom. Nah, itu. Sekarang kita akan membuat query-query selanjutnya, atau kita create tabel selanjutnya nih. Kita create untuk yang customer. Kita create aja yang customer kita. Nah, di sini tabel customer itu ada ID customer dan juga nama customer, varchar 30 dengan varchar 100 untuk nama customer. Primary key-nya kita pakai ID customer tadi. Oke. Ini masih sama, kita create aja nih. Tabel customer ada. Kemudian kita lanjut ke tabel jadwal match. Lanjut aja, kita tabel jadwal match. Nah, tabel jadwal match ini ada atribut atau kolom ID jadwal, varchar 30, lokasi varchar 100, dia not null ya. Not null itu maksudnya ya nggak boleh null gitu, nggak boleh kosong. Kemudian jam, tanggal dia not null, jam juga dia not null, dan juga ini tanggal ini menggunakan date ya tipe datanya, atau hari gitu. Tanggal lah, tanggal. Kemudian jam itu pakai time. Kemudian nama match itu pakai varchar yang panjangnya 100, not null. Nah, primary key dari tabel jadwal match itu adalah ID jadwal. Kita gua aja. Oke, udah dinambah lagi jadwal match. Kemudian kita lanjut ke tabel transaksi. Langsung aja kita copy, copy. Kita query box. Langsung aja kita kita go aja. Oke, tabel transaksi sudah dibuat gitu. Oh, ini kita lihat tadi ya, coba. Nah, tabel transaksi ini ada ID customer, ID transaksi, terlebih uang masuk dari uang kembali. Nah, di sini ada yang baru nih. ID customer di tabel transaksi varchar 30 nih. Ya semuanya sama lah, cuma bedanya total bayar, uang masuk, uang kembali itu integer, dia not null gitu. Nah, primary key-nya itu ada dua, yaitu ID customer dan juga ID transaksi. Nah, ada dua ini maksudnya
bukanlah kemudian ada dua primary key di sini, enggak. Jadi yang maksudnya adalah dalam kurung ada dua jenis kolom, ini maksudnya adalah kombinasi dari kolom ID customer dan juga ID transaksi. Nanti kombinasinya itu akan menjadi primary key dari tabel transaksi. Nah, di sini juga ada yang baru nih, yaitu foreign key atau kunci asing lah. Nah, foreign key di sini itu adalah ID customer. Yang ini itu adalah foreign key yang referensinya itu diambil dari tabel customer dengan ID customer sebagai primary key dari ini tabel customer tadi kan. Nah, bener kan tadi tabel customer tadi kalau nggak salah. Nah, ya ini kan primary key-nya ID customer nih. Nah, di transaksi tadi mana tadi bilang SQL-nya. Bentar, oke. Kita restore aja. Masih bisa kan? Oke, ini kan udah ke ini tadi. Nah, di sini ada lagi nih, on update restrict dan juga on delete restrict. Maksudnya tuh foreign key-nya tuh tidak bisa di-update dan juga tidak bisa di-delete gitu. Jadi dia di restrict gitu, ada restriction gitu, ada larangan lah. Oke, lanjut aja. Yang lain itu mengelola nih, tabel mengelola jadwal yang pertama ya. Nah, di tabel mengelola jadwal ini, nah dia punya ID jadwal, username. Nah, di sini menariknya itu adalah ID jadwal dan juga username ini kan dia tidak dari mengelola jadwal ya, dia primary key dari tabel lain gitu. Di sini kita lihat dia juga jadi primary key ya, jadwal koma username ini kombinasinya jadi primary key dari tabel mengelola jadwal. Dan juga dia berasal dari foreign key yang ada di jadwal tadi, foreign key-nya dari jadwal match tadi, ID jadwal. Dia kan foreign key-nya gitu. Dan dia juga on update restrict juga on delete restrict. Sama seperti username. Username juga dia merupakan foreign key dari tabel admin. Nah, dia juga on update restrict juga on delete restrict. Jadi dia tabel mengelola jadwal ini adalah tabel yang menghubungkan antara admin admin dengan jadwal match gitu. Karena sebelumnya saya buatnya itu adalah many to many gitu. Hubungan antara username juga jadwal ini many to many, sehingga diperlukan tabel baru untuk menghubungkan antara jadwal match dengan admin agar dia many to many-nya dia tidak many to many yang agak rancu gitu. Jadi dia ada tabel baru gitu agar bisa menghubungkan many to many dengan hubungan many to many dari admin juga jadwal match. Oke, kan ini sudah saya belum ya. Kita gua aja. Oke, dia terbuat, kemudian kita buka lagi. Nah, ini ada tiket nih. Tiket ini kita langsung aja ya. Banyak tiket tuh, ada ID jadwal, ada ID tiket, ID customer, ID transaksi, harga, jumlah tiket. Nah, ini semua dari mulai ID jadwal sampai ID customer sampai ID transaksi, kecuali ID tiket itu kan foreign key nih. Ini integer not lah, oke lah, tau lah. Nah, ini kombinasi ya tadi, ID jadwal juga ID tiket ini sebagai kombinasi dari primary key, sebagai primary key dari tabel tiket nih. Jadi ada ID jadwal, ID tiket. Nah, ID jadwal sendiri itu kan ngambil dari referensinya itu jadwal match. Itu kan ID jadwal itu sebagai kuncinya, primary key dari ID jadwal. Nah, menariknya lagi di sini, foreign key dari ID transaksi dan juga ID customer itu jadi foreign key. Nah, jadi foreign key yang dalam bentuk kombinasi, karena memang referensinya dari transaksi, tabel transaksi itu bentuknya kombinasi juga gitu. Kombinasi antara ID customer juga ID transaksi. Nah, gitu. Jadi harus sama ya, sama-sama combination gitu. Nah, di sini juga on update restrict juga on delete restrict. Kita langsung buat aja. Sama tiket udah jadi, terus kita cari lagi. Oh ya, dia mengelola tiket. Kayaknya saya nggak perlu jelasin semua. Sama username, ID jadwal ini mengelola ya. Tabel mengelola itu ya tabel yang many to many tadi ya, saya bilang tadi, penghubung antara di sini itu adalah admin dan juga tiket. Nah, tiket tadi kan ID jadwal dan juga ID tiket sebagai primary key kan. Nah, di sini juga nih dia sama nih. Di sebagai foreign key, ID jadwal dan ID tiket juga harus disamakan. Kita gua aja. Lanjut kita ke mengelola transaksi. Terakhir nih, mengelola transaksi. Oke, kita go. So aja lah. Nah, di sini mengelola transaksi nih. Nah, di mana dia username, ID customer, juga transaksi. Di sini foreign key-nya itu gabungan dari ketiganya nih menariknya. 3 nggak cuma 2 nih, 3 nih, tiga-tiganya digabungin nih. Nah, dijadiin primary key tiga-tiganya nih. Nah, kemudian username ini dari admin,
kemudian ID customer dari transaksi itu kombinasi dari transaksi tadi, ID customer juga ID transaksi gitu. Udah jadi yang mulai transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian insert atau memasukkan data. Nah, menarik nih. Kita masuk pertama itu insert data ke admin dulu nih. Kita insert data ke admin, dimana itu adalah call insert data into admin. Maksudnya insert masukkan data, masukkan ke tabel admin gitu, yaitu kolom username, nama admin dan juga password dengan value admin 1, password 1. Ya, jadi admin 1 ini username-nya, admin 1 yang dalam petik ini itu nama adminnya, kemudian yang ini passwordnya. Nah, ini urutan, harus urutan pengisiannya berdasarkan format yang diberikan pada di sini nih. Jadi diberikannya username dulu, nama admin dulu, password dulu. Di sini saya berikan 3 baris dari tabel ini untuk setiap kolomnya. Kita go aja, kita masukkan aja lah. Dah, masuk. Kemudian selanjutnya kita ke customer. Ntar kita cek lah. Kita ke customer. Nah, di sini ID customer dan nama customer. Customer 1 ada Aditya, customer 2 ada Arifin, customer 3 Fadil, customer 4 Justinasye, customer 5 itu Kasugano Kasugano. Nah, nih Kasugano Sora nih. Kita go aja. Nah, itulah tadi datanya yang kita masukkan. Oh, salah. Salah. Oke, kita masuk. Sekarang kita jadwal match nih. Jadwal match ini kita insert. Sekarang jadwal match kita insert. Insert aja nih ya. Tadi ada apa tadi? Baca nih. Nah, transaksi kita insert juga. Ntar kita cek. Nah, ini ada jadwal, lokasi, tanggal jam dan juga nama match. Kita insert jadwal 1 stadium 1. Ini tanggalnya formatnya seperti ini ya, karena dia tadi date. Nah, kemudian ini jam, itu karena dia time, dia formatnya tadi tipe datanya. Kemudian ini nama matchnya. Kita ganti dulu. Nah, ini untuk transaksi tadi ID customer ada transaksi, total bayar, uang masuk dan juga uang kembali. Customer 1 transaksinya 200.000 di sini, kemudian ini 200.000 dia masuknya, uang kembalinya 0. Nah, ini 450.000, uang masuknya 500.000, uang kembalinya ya 50.000 gitu. Dibuat 0. Saya sengaja buat untuk seperti ini karena nanti ada operasi juga. Kita masukkan aja. Selanjutnya kita ke yang tiket. Kita masukkan yang tiket. Ini nih tiket jadwal 1, tiket 1, customer 1, transaksi 1. Nah, ini untuk harganya nih kita buat aja seginilah sementara nih. Untuk nanti karena kita mau pakai round juga kalau nggak salah, nanti biar terlihat gitu. Kita buat seperti itu, kita gua aja. Kemudian nah nih, ini sebenarnya ada prosedur ya, nanti ada prosedur mau kita buat, cuma nanti aja karena ini hubungannya dengan join nanti. Ini adalah fungsi cross join nanti. Nanti aja. Nah, kita masuk aja nih ke bagian pertama, itu adalah himpunan atau fungsi himpunan. Yang pertama itu adalah average. Kita average-in ya. Oh, nanti dulu kita cek dulu admin. Admin nih datanya udah masuk, admin 1 password 1, admin 2 sekian. Customer juga udah masuk, jadwal match juga udah masuk. Nah, mengelola jadwal belum ada nih. Nanti kita bakal masukin menggunakan prosedur. Nah, tiket juga udah masuk dan juga transaksi juga harusnya udah masuk. Oh, udah. Oke, kita masuk ke tiket nobar, kita cek average. Jadi average atau AVG. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk memberikan average atau rata-rata dari sebuah kolom. Di sini kolom yang saya pilih itu adalah kolom harga. Dan S ini maksudnya adalah saya memberikan alias kepadanya menjadi namanya itu adalah rata-rata harga tiket, from tiket gitu, dari tiket. Dari tabel tiket maksud saya seperti itu. Nah, kita coba apakah benar gitu. Kita go aja. No, ini dia. Harga tiketnya rata-rata itu adalah 157.932. Bener nggak seperti itu? Nggak tahu ya. Kita coba aja. Sebentar. Bisa nggak nih kita buka database di sini? Oh, bukan. Kita create new connection aja. Coba. Kayaknya kita nggak usah lihat sini.
Udah, kita cek aja lah di situ. Oke. Berapa nih? 15793200000. The average dari harga tiket from tiket nih, harga ya tadi. Nih. Ya, jadi intinya ini ditambahkan kemudian dibagi 3. Ya, kemungkinan besar sih harganya segitu ya. Maybe mungkin. Apa ini? Kok hilang? Kok banyak? Adalah kita ke tiket nomor lagi, kita masuk ke SQL-nya, average, intinya dia memberikan sebuah rata-rata gitu. Nah, kemudian kita count. Nah, count ini fungsinya itu adalah untuk menghitung jumlah baris. Nah, di sini count bintang maksudnya semua dari tabel customer. Kita hitung berapa jumlah barisnya. Setelah dihitung ternyata barisnya ada 5. Bener nggak? Di customer ada 5. Oh, benar. 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk menghitung jumlah baris. Kemudian di sini ada, ini ada first. Kita masukkan, kita cek. Ya, di sini ada select nama customer from customer. Maksudnya itu adalah kita memilih kolom nama customer dari tabel customer. Order by ID customer ASC. Ini maksudnya adalah di order atau diurutkan secara ascending, dan limit 1 ini maksudnya kita mengambil hanya yang nomor satunya dari ascending itu. Nah, kenapa fungsi first itu menggunakan seperti ini? Karena yang pertama itu adalah nama customer, kita urutkan ya berdasarkan ID customernya secara ascending. Jadi kita urutkannya dari yang kecil yang terbesar, sehingga dan limitnya 1. Maka yang diambil itu adalah yang pertama dong, karena dia kan ngambilnya yang pertama, itu nama customernya itu adalah Aditya yang pertama. Bener nggak? Kita cek. Nah, benar, ternyata Aditya itu adalah yang pertama karena dia customer 1 gitu. Dan di sini kan 1 nih, angka 1 nih. Angka 1 karena dia ascending, jadi dia otomatis angka 1 itu yang pertama gitu yang muncul. Nah, kebetulan juga ID customer ini saya generate mulai dari yang terkecil dan juga yang terbesar, bukan random gitu. Jadi otomatis Aditya ini akan muncul pada bagian first. Kemudian kita buat yang last lah, kita buat yang last, nggak usah jauh lah. Langsung aja kita masuk ke mana SQL-nya aja lah. Tiket nobar, masuk ke SQL-nya, kita gini, kemudian ascending kita buat Digides. Nah, bener nggak tuh kodenya? Oh, salah. Descending, ya, sorry. Descending. Nah, bedanya, nah ini Kasuganosora, bener nggak Kasuganosora yang terakhir? Cek. Oh, ternyata bener Kasuganosora yang terakhir, karena dia descending. Kenapa descending? Dia diurutkannya dulu melalui yang terbesar ke yang kecil, yaitu descending dari angka 5 ke angka 1. Jadi dia diurutkan secara descending. Dan diambil tadi kan limitnya itu kan 1. Jadi dia ambil yang angka pertamanya, yang data pertama. Jadi karena descending ini masuk ke dalam data pertama, sehingga itu merupakan last-nya gitu. Nah, ini tadi udah. Sekarang kita max, min, dan juga sum. Kita cek yang max-nya ya, max SQL. Kita go langsung aja. Oke, jadi select max. Max ini maksudnya kita mencari ya nilai tertingginya gitu dari kolom total bayar di tabel transaksi. Yang tertingginya itu adalah 800.000, bener nggak? Kita cek di bagian transaksi apakah 800.000 terbesar di bagian total bayar. Iya, betul, 800.000 itu adalah yang terbesar di antara 20.000 dan 450.000 gitu. Oke, sekarang kita coba yang min. Ini kan max ya, min. Sekarang kita go aja yang terkecil dong berarti 200.000, bener gak? Kita cek lagi nih. Oh, ternyata 200.000 itu yang terkecil di total bayar. Bener sekali. Oke, jadi fungsinya yang min itu untuk mengecek yang terkecilnya. Sekarang kita buat yang sum. Kita totalkan sekarang. Go, betul gak kita? Totalnya itu adalah 1.450.000, bener nggak? Dari total bayar tertinggi tadi, total bayar nih 200.000 tambah 800.000, 1.450.000, benar. Ternyata sumnya itu adalah 1.450.000. Itu untuk menghitung jumlah gitu. Jadi intinya sum itu untuk menghitung jumlah, max itu untuk nilai tertinggi dari kolom, dan juga min itu untuk nilai terendah dari kolomnya. Lanjutnya kita ke scalar nih. Ada use case, ada L case, ada mid, ada round, ada now. Kita cek sekarang nih. Masuk ke SQL dulu, ribet ya. Use case nya, use case itu untuk ya use case gitu, untuk apa ya, uppercase gitu.
Nah, di sini nama admin yang udah di upper itu jadi admin 1 2 3-nya itu jadi gede semua. Apakah dia sebelumnya nggak gede itu? Kita cek. Oh iya, nama adminnya sebelumnya tidak besar. Dia yang besar hanya huruf pertamanya aja. Jadi uCase tadi fungsinya untuk memperbesar semua huruf pada kolom yang dipilih. Dengan kolom yang dipilih tadi kan kalau nggak salah ya. Kita cek dulu tiket nobar itu kan. Nah nih, nama admin kan. Nah, kolom nama admin tadi di uppercase kan gitu dari tabel admin. Sekarang kita buatnya yang Lcase. Apakah lower semua? Oh iya, lower semua. Sudah lower semua admin 1 2 3 dia menjadi lower atau kecil semua gitu. Oke, selanjutnya kita tambah yang Lcase udah. Sekarang mid. Coba kita buat yang mid nih. Mid. Mid, kita gua aja dulu. Oke, ya mid nih. Jadi maksudnya mid itu adalah middle. Jadi kolom yang dipilih itu ada nama customer, dimulai dari karakter keberapa, yaitu karakter kedua, dengan panjang karakter yang ditampilkan itu adalah 5. Di sini saya namakan itu adalah nama customer substring dari tabel customer. Bener nggak sih? Maksudnya itu mid itu mengambil beberapa karakter gitu dengan beberapa format, yaitu formatnya yang pertama itu adalah huruf keduanya dimulainya, kemudian panjangnya itu ada 5. Bener nggak sih? 1 2 3 4 5. Ditya dari nama customer tadi. Apakah Aditya? Nama customer kita cek. Nama customer ternyata Aditya. Jadi Ditya 1 2 3 4 5 di mana? Yang dimulainya itu dari angka 2, yaitu yang kedua D. Nah, itu. Arifin tadi harusnya Rifin. Nah, seperti itu. Justina tadi Ustina. Ustin deng ya. Ustin. Nah, seperti itu. Untuk mengambil beberapa karakter. Nah, kemudian kita masuk ke yang round. Round itu ya tau lah, pembulatan lah. Round itu sebenarnya singkatnya itu pembulatan. Kita cek apakah benar pembulatan. Ya, coba bentar. Oh, masuk kan. Oke. Jadi round itu membulatkan kolom harga 2 angka di belakang koma dari tiket. Tapi tadi kayaknya sudah saya ubah deh. Oh iya, sebentar. Iya, jadi dia dibulatkan gitu, dibulatkan ke 2 angka di belakang koma gitu. Kita ubah, kita coba dua gitu, affected ya. Jadi intinya sebenarnya set harga tiket udah nih. Intinya tuh dia untuk membuat dia tuh dibulatkan gitu, datanya tuh dibulatkan. Yang awalnya ada koma mungkin dibulatkan ke 2 angkanya gitu. 2 desimal di belakang koma lah. Nah, now sekarang masukin now. Jadi now itu kita coba buat. Nah, now ini sebenarnya nggak perlu pakai from ticket ya. Jadi sebenarnya untuk mengecek kapan tanggal sekarang sih. Kalau from ticket ini masih kapan tanggal dari tabel tiket itu diakses. Sekarang itu tanggal 2 jam 22:45 nih, 22:45 nih. Sekarang nih saya buat tugasnya itu. Ya begitulah. Nah, kemudian untuk yang format yang terakhir, format kita tunggu aja ya. Format itu adalah formatnya untuk memformat gitu, format angkanya. Jadi di sini format dari kolom total bayar kita kasih 2. Ini maksudnya itu adalah kita berikan 2 apa ya namanya ini ya, koma gitu, koma as total bayar format from transaksi. Jadi dia tuh memberikan format yang lebih baik untuk angka-angka yang mungkin ribuan, ratusan ribu, agar dia itu dibacanya lebih bisa dibedakan dari desimal gitu. Kalau desimal yang asli kan kita pakainya kok titik ya. Nah nih, jadi dia pakainya tuh koma gitu, diformat dengan angka sebuah koma di depan angkanya gitu, biar dia 200.000 itu 200.000, bukan 200.000-nya 20000 tapi 200,000 gitu. Nah itu fungsinya. Oke, yang terakhir kita masuk ke join. Kita masuk ke inner join terlebih dahulu. Oke, mana tiket nobar SQL. Oke, join. Gue langsung tahu. Jadi join ini adalah sebuah fungsi untuk melakukan join atau 2 tabel kita joinkan, 2 tabel kita gabungkan, di mana inner join itu adalah join yang hanya menampilkan bagian yang sama-sama punya gitu. Apa ya namanya? Yang sama-sama punya gitu.
inner. Jadi select transaksi, ID transaksi, total bayar. Ini maksudnya kita ambil kolom ID transaksi dan juga total bayar pada tabel transaksi, dan juga kolom nama customer pada tabel customer. Di sini kan from transaksi, berarti tabel kiri itu adalah tabel transaksi. Di inner join-kan dengan tabel customer sebagai tabel kanan. Nah, dengan kondisi atau on itu maksudnya itu adalah sebuah kondisi yang dimana ID customer sama dengan ID customer pada customer. ID customer pada transaksi itu sama dengan ID customer pada customer. Jadi harus sama biar dia bisa menjadi inner join-nya gitu. Nah, di sini yang ada pada tabel ini kan inner join, berarti digabungkan kemudian mana yang sama gitu. Di sini ID transaksi itu adalah bayar dengan customer-nya, itu ada transaksi 1 200.000 Aditya, transaksi 2 450 Arifin, transaksi 3 800.000 juga Fred. Ini ya inner join. Jadi yang ditampilkan itu hanya yang sama aja yang ada gitu dari ininya nih. Ini kondisinya. Kemudian mungkin ada pembedanya itu pada full join ya. Di sini ada full join. Full join. Kita cek query box aja langsung. Nah, di full join ini itu karena di MySQL 5 ini kayaknya nggak ada yang namanya full outer join. Saya udah coba juga nggak bisa. Jadi saya intinya full join ini kan menggabungkan semua data dari kedua tabel maupun tabel kiri maupun tabel kanan tanpa memandang dia itu ada atau enggak, sama atau enggak gitu. Jadi diunionkan aja kita yang kiri kemudian yang kanan, right join juga left join. Right join belum ya, kita coba right join dulu aja lah ya kayaknya ya. Cobalah right join dulu lah ya. Yang right join ini kita ke yang tabel kanan nih, customer nih, kita right join kan gitu, bener nggak? Kita cek. Oh ya betul. Jadi right join ini kita ngambil semua yang ada di tabel kanan dan juga semua yang ada di tabel kiri yang sama aja. Kalau tabel kiri, yang kanan itu yang semua aja gitu, semuanya yang dari tabel kanan gitu. Yaitu di sini kan Justinasye, nama customer itu ada Aditya, Arifin, Fadil, Justinasye, Kasuganosora gitu. Nah, ini diambil dari, dia tidak ngaruh nih ID customer nggak terlalu ngaruh. Dia ngambil nama customernya yang ada semua di tabel kanan gitu. Sedangkan di sini nul karena memang ya nggak ada, dia nggak ada di tabel kiri gitu. Tapi tetap ditampilkan karena ini right join, dia menampilkan semua yang ada di tabel kanan. Tidak peduli di tabel kiri ada nggak, itu right join. Nah, kalau full join itu gabungin tuh yang kiri sama yang kanan tuh digabungin. Jadi sama ini bentuknya sama. Karena memang yang tabel kiri tadi kan cuma 3 ya, tabel kanan, sedangkan tabel kanan nama customer itu ada 5. Jadi memang dia digabungin aja gitu. Ya seperti itu. Nah, itu untuk yang left join. Right join dan juga left join. Udah ya. Iya. Left join tuh yang left ya, yang kiri. Ya udah, kita coba lah yang left join. Yang left join itu union ini maksudnya kita gabungkan ya. Union gitu, kita gabungkan. Nah, yang left join ini ya yang ada aja gitu. Dia mungkin sama seperti inner join karena memang ya yang ada aja di tabel kiri sama tabel kanan itu ya yang semua di tabel kiri dan juga di tabel kanan ada ya, ini 3 data ini tadi. Dia ada pada left join gitu. Oke. Sekarang kita bahas yang tadi nih. Yang bagian ini prosedur ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu penting sih. Cuma untuk jadi prosedur nih, saya membuat prosedur yang namanya itu adalah insert data to mengelola. Ini prosedurnya, fungsi lah. Jadi di sini kita menggunakannya yang namanya cross join. Jadi cross join di sini digunakan untuk melakukan crossing join yang cross. Jadi datanya itu disilangkan gitu. Jadi misalkan ada 3 data nih. Jadi disilangkan tuh yang ini dipakaikan ke ini dan juga ke ini. Yang ke ini ke ini. Yang ini. Nah, seperti itu. Cross tuh maksudnya. Jadi semua data itu dimasukkan. Kita coba go dulu ya. Mungkin saya jelaskan ya selanjutnya. Intinya insert into mengelola jadwal, kan yang mau dimasukkan mengelola jadwal, mengelola tiket, yang mengelola transaksi. Pertama mengelola jadwal dulu lah ya. Mengelola jadwal dimana dimasukkan ID jadwal juga username. Nah, kita select JM itu adalah jadwal match, A itu adalah admin dari jadi kita select dulu dari ID jadwal dan juga username dari jadwal match dan juga admin. Nah, from jadwal match kita buat jadi JM. Nah, kita crosskan admin tadi jadi A.
Bener nggak? Maksud saya tuh jadwal match itu tadi ya kita aliaskan jadi JM lah. Nah, admin itu kita aliaskan jadi A. Nah, jm.id jadwal a.username sebenarnya alias itu untuk mempermudah aja sih, untuk menyingkat gitu. Jadi insert intunya itu diambil dari data-data yang sudah kita cross joinkan tadi gitu. Bener nggak sih? Coba kita go dulu. Error ya? Oke. Karena error ya udahlah. Kita matiin aja ininya. Ini nggak bisa sih rame-rame. Kita coba gini aja. Nah, kita sudah mengecross mengelola jadwal ke isinya mengelola jadwal. Bener nggak sih crossnya? Nah, nih. Jadi datanya itu sudah di cross kan, tapi jadi menggunakan insert itu ya. Di cross kan, yaitu jadwal 1 admin 1, jadwal 2 admin 1, jadwal 3 admin 1, jadwal 1 admin 2, jadwal 2 admin 2, jadwal 3 admin 3, jadwal 1 admin 3, jadwal 2 admin 3, jadwal 3 admin 3. Jadi di cross kan gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini ke ini, ke ini, ke ini, ini ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ini ke ini, ke ini, ke ini. Jadi kenapa di cross kan? Karena memang tabel mengelola jadwal, mengelola tiket, mengelola transaksi itu adalah tabel expand atau tabel tambahan yang dihasilkan ketika terjadi hubungan antara dua entitas tadi ya. Ini kan mengelola jadwal nih, itu entitasnya itu adalah jadwal juga admin, jadwal macam juga admin, dia many to many. Gitu. Jadi dibuatlah tabel baru yang isinya itu sebenarnya foreign key gitu. Jadi dia di crosskan biar misalkan nih admin 1 bisa mengelola jadwal 1, otomatis admin 1 juga bisa mengelola jadwal 2, admin 1 juga bisa mengelola jadwal 3 gitu. Admin 2 juga begitu juga gitu. Jadi benar-benar semua admin tuh bisa mengelola ID jadwalnya karena memang dia many to many. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada kekurangan saya mohon kritik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.